Halo pemirsa NU Channel, jumpa lagi dalam acara NUC News, program yang akan menyampaikan berita-berita terkini dan informasi menarik untuk diulas bersama saya, Firdian. Baik pemirsa, pemerintah mengizinkan Liga 1 bergulir kembali setelah sempat vakum selepas adanya tragedi Kanjuruhan. Kendati diizinkan, sisa liga yang tersisa itu diizinkan dengan syarat dilangsungkan tanpa adanya penonton. Lalu, bagaimana nasib kasus tragedi Kanjuruhan? Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan telah memberikan izin kompetisi sepak bola Liga 1 untuk dilanjutkan kembali bergulir. Namun, pertandingan sepak bola itu bakal digelar tanpa penonton. Pengumuman itu disampaikan setelah digelar pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD, Menpora Zainuddin Amali, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo di kantor Menko Polhukam pada Senin 5 Desember yang lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga menyatakan liga bakal berlangsung dan jadwal sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dengan panduan yang sangat ketat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai evaluasi usai tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu. Salah satunya, yakni terkait penggunaan gas air mata. Ia mengklaim ada beberapa perbaikan, baik terhadap sistem evaluasi, sistem perizinannya, kemudian metode dan kesiapan dari rangkaian pengamanan, yakni mulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan. Kapolri menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Polri beberapa waktu lalu telah mengeluarkan peraturan polisi atau Perpol nomor 10 tahun 2022 terkait dengan pengamanan olahraga. Di dalamnya khusus mengatur terkait dengan pengamanan penyelenggaraan sepak bola. Kebijakan pemerintah tentang sepak bola, kegiatan sepak bola, PSSI sudah yang dilakukan berlalu kira-kira 2 bulan, 1 minggu, hampir 2 bulan, 2 bulan 5 hari. Nah begini, dulu pemerintah pernah menaikkan untuk menunjukkan semua kegiatan sepak bola itu sampai 11. Kita ini melakukan dan ada yang maka sekarang pemerintah mengumumkan sepak bola liga itu akan diselesaikan. Jadwal yang sudah ditentukan akan diselesaikan dan PSSI akan pemerintah Menpora akan menjalankan ini dan Bapak Kapolri juga sendiri keamanan. Penyelesaian sepak bola ini dengan pandemi ini itu diizinkan tanpa ada penonton, untuk menyelesaikan. Kemudian nanti Bapak Kapolri akan menyampaikan bersama dengan reformasi persepak bolaan nasional khususnya proses ini itu terus berlangsung sesuai dengan kesepakatan pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah baik dengan FIFA maupun dengan PSSI itu akan terus berjalan. Adapun follow up dari pertemuan tim pencari fakta, tim gabungan pencari fakta itu hampir semuanya berjalan. Ya, satu untuk bidang keamanan yang dibesarkan, sekarang Kapolri sudah mengeluarkan peraturan polisi dan itu menjadi salah satu rekomendasi utama PYDPR. Kemudian stadion sudah mulai dibangun, disiapkan untuk direnovasi agar memenuhi standar internasional. Kemudian proses hukum yang sedang berjalan
akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Jadi semua yang disampaikan oleh PB itu sudah menyangkut internal kita pemerintahan, itu sudah mulai berjalan untuk berkaitan ke depan. Nah itu permohonan dari pemerintah yang lebih teknis, operasional akan disampaikan oleh Bapak Menteri. Selamat malam. Terima kasih Pak Menko, Pak Kapolri, teman-teman para jurnalis dari berbagai media, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menko bersama pemerintah. Juga atau kompetisi sepak bola itu diteruskan yang terhenti dan jadwal-jadwal yang sudah ada tentu atas koordinasi dengan pihak Polri itu pihak PSSI dan PBB akan melaksanakan dengan panggilan yang sangat ketat. Karena sebelum ini pihak Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan bersama-sama melakukan inspeksi dan hal itu menjadi rekomendasi untuk Pak Kapolri mengizinkan atau tidak mengizinkan. Yang kedua, teman-teman, kompetisi ini sangat dibutuhkan oleh tim nasional kita. Karena kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi AFF, kita akan main di Piala AFF. Kemudian yang kedua, persiapan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di World Cup Under-20 tahun 2023. Nah, mereka sekarang sedang dilatih oleh pelatih kita Sinteyong, dan setelah itu mereka akan dikembalikan lagi. Tidak mungkin mereka akan jalan dengan latihan secara terus-menerus. Disitulah dibutuhkan kompetisi, supaya mereka mendapatkan atmosfer berkompetisi selayaknya kompetisi. Kalau hanya diberikan atau tryout katakan ke luar negeri, itu tidak seperti atmosfer kompetisi. Maka akhirnya itu yang menjadi juga pertimbangan dari pemerintah setelah didiskusikan, dan kemudian tadi Pak Menko menyampaikan rekomendasi dari TGIPF sudah berjalan, tentu akan dipantau terus oleh pemerintah, oleh Pak Menko khususnya, dan tugas dari masing-masing kementerian lembaga sesuai dengan rekomendasi itu juga sudah melakukan berbagai hal. Jadi mudah-mudahan sepak bola kita akan semakin baik, dan khususnya tata kelola sepak bola nasional akan semakin baik, dan tentu impian kita adalah dengan tata kelola yang baik, pengelolaan kompetisi yang baik, pembinaan yang baik, maka kita akan mendapatkan tim nasional yang baik, baik untuk senior, untuk U23, U20, 17, U16, semuanya akan baik. Mereka meyakini dengan tata kelola yang baik, insya Allah akan hasilnya juga baik. Saya kira demikian tambahan saya Pak Menko. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Menpora, rekan-rekan media, menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan Menpora. Tentunya dari Polri dari awal sangat mendukung kompetisi, iklim kompetisi dan kegiatan olahraga khususnya sepak bola di Indonesia. Terkait dengan adanya peristiwa beberapa waktu yang lalu di Kanjuruhan, dan kemudian ada perintah dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi secara tuntas baik dari sistem penyelenggaraan, kemudian kesiapan dari stadion dan juga sistem pengamanan, maka kami telah melakukan rapat koordinasi beberapa kali dengan kementerian terkait untuk melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, termasuk khusus Polri beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2022 terkait dengan
pengamanan olahraga, dan khusus di dalamnya mengatur khusus juga terkait dengan pengamanan penyelenggaraan sepak bola. Tentunya di dalamnya ada beberapa perbaikan terhadap sistem evaluasi, sistem perizinannya, kemudian metode dan kesiapan dari rangkaian pengamanan mulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan. Semuanya tentunya dilakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik, termasuk khususnya terkait dengan aturan-aturan FIFA yang kemudian kita perjelas, termasuk masalah penggunaan gas air mata. Tentunya sesuai dengan kesepakatan, maka setelah ini untuk menyelesaikan sisa kompetisi yang ada, maka kami Polri mendukung untuk dilanjutkannya penyelesaian sisa kompetisi, dan juga tentunya mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan sepak bola yang saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menpora bahwa ke depan akan ada kegiatan Piala Dunia U20, kemudian kompetisi lain yang dipersiapkan, yang tentunya semuanya harus terselenggara, sehingga ke depan kita harapkan dengan evaluasi yang ada, kompetisi bisa berjalan dengan lebih baik, lebih sehat, kemudian standar kegiatan stadion juga lebih baik, dan standar pengamanannya juga lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian penjelasan dari pemerintah. Jadi intinya kita menyelesaikan sisa-sisa agenda yang ini yang sekarang tersisa untuk menyusun masa depan persepak bola nasional, karena ini tadi dikatakan ini bukan disahkan siapa-siapa, bukan disahkan PSSI, bukan disahkan LIB atau apapun. Ini karena kepentingan persepak bola kita secara nasional, dan kita akan perbaikinya dan sebetulnya rencana untuk memperbaiki. Ini sudah cukup, tapi kalau ada pertanyaan dua saja dari sana, satu dari situ, satu silakan satu. Dan sana itu satu. Jadi Tribun. Pak Menko, mau tanya tadi kan Bapak menyinggung tentang tidak ada penonton ya Pak. Sementara untuk Liga 1 formatnya untuk akhir putaran pertama ini digelar secara bubble di Jawa Tengah dan Jateng atau Malang, dan rencananya di putaran kedua Januari hingga Maret nanti itu menggunakan balik lagi ke home and away dan pakai penonton. Yang saya tanyakan, apakah format tidak pakai penonton itu sampai akhir liga atau seperti apa? Terus yang satu lagi Pak, yang kedua, ini kan Liga 1 Pak, bagaimana untuk kelanjutan Liga 2 dan Liga 3 apakah sama boleh di Sementara itu, Aremania terus menyuarakan tuntutan tentang pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter Aremania yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Aremania meminta untuk segera dilakukan penambahan jumlah tersangka dan percepatan tahapan persidangan. Soal dimulainya kembali laga lanjutan Liga 1, Aremania mengaku menghormatinya, tapi juga tidak mendukung keputusan itu karena belum selesainya pengusutan tragedi Kanjuruhan. Menko Polhukam menjamin bahwa pengusutan tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan pendukung Aremania akan terus berjalan. Ia memastikan berbagai rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, tragedi Kanjuruhan hampir semuanya sudah dilakukan. Di sisi lain, kita patut bersyukur kembali digelarnya sisa Liga 1 pada musim ini. Namun di satu sisi, kita pun masih sangat berduka atas tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Akan tetapi, sepak bola harus terus bergulir karena tak sedikit orang yang bergantung hidup dari sepak bola ini. Pemirsa, saya Firdian pamit undur diri. Terus saksikan berita-berita terkini hanya di NUC News. Sampai jumpa.